Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupanya juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Oktojaya Abriyoso SIKOM MM yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Store Atmosfer, Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan Gerai Jeko Cabang Tanjung Pinang. Dengan saya Mario Raditya Tama dengan NIM 206 Latar belakang. Laju pertumbuhan perekonomian yang sangat ketat di Indonesia menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan berimprovisasi dalam mempertahankan pelanggan. Perusahaan dapat memenangkan persaingan dan meningkatkan penjualan serta kontinuitas dengan menentukan strategi pemasaran yang tepat dan juga terencana. Untuk memenangkan persaingan di zaman modern ini, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas dari produk atau jasa dan layanan yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan. Tingkat persaingan antar perusahaan juga semakin ketat. Untuk menghadapi persaingan yang ketat ini, perusahaan harus mampu menciptakan sebuah produk yang berbeda dan unggul dibandingkan dengan pesaing lainnya yang mampu membuat konsumen merasa puas, sehingga menciptakan loyalitas pelanggan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah besar pengaruh store atmosfer, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Gerai Jeko Cabang Tanjung Pinang? Yang kedua, bagaimana penilaian pelanggan pada Gerai Jeko Cabang Tanjung Pinang? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui besar pengaruh store atmosfer, kualitas produk, dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Gerai Jeko Cabang Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui penilaian pelanggan pada Gerai Jeko Cabang Tanjung Pinang. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan serta menambah pengetahuan di bidang store atmosfer, kualitas produk dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan khususnya pada Gerai Jeko Cabang Tanjung Pinang. Dan yang kedua, sebagai bahan referensi dan bertindak dalam mengambil keputusan serta untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan di STIE Tanjung Pinang. Manfaat praktis yang pertama, bagi perusahaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk Jeko Cabang Tanjung Pinang untuk dapat meningkatkan kualitas implementasi store atmosfer, kualitas produk dan kualitas layanan yang mereka miliki untuk dapat mempertahankan konsumen mereka dalam persaingan yang ada. Dan yang kedua, bagi peneliti sebagai bahan menambah ilmu pengetahuan dan mendalami teori-teori mengenai store atmosfer, kualitas produk, kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Tinjauan pustaka. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, pengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan berbagai macam kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Store atmosfer sendiri adalah meliputi hal-hal yang bersifat luas seperti tersedianya pengaturan udara, pencahayaan, tata letak, dan ruangan, penggunaan warna cat, penggunaan jenis karpet, penerangan, serta bahan-bahan rak penyimpanan barang untuk rak seperti apa dan lain-lain. Menurut Peter dan Olson, kualitas produk menurut Kotler dan Armstrong adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan daya tahan, kehandalan ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. Kualitas layanan. Kualitas layanan adalah merupakan suatu yang dipersepsikan oleh pelanggan. Pelanggan akan menilai kualitas sebuah jasa yang dirasakan berdasarkan apa yang mereka deskripsikan dalam benak mereka. Pelanggan akan beralih ke penyedia jasa lain yang lebih mampu memahami keputusan spesifik pelanggan yang memberikan layanan yang lebih baik. Sedangkan loyalitas pelanggan menurut Firmansyah adalah aspek yang jelas berasal dari pihak konsumen untuk kembali berlangganan maupun membeli kembali produk atau layanan serupa yang mereka gunakan dengan teratur di masa depan. Walaupun efek dari situasi dan kampanye pemasaran akan berkontribusi pada perilaku yang bergerak. Kerangka pemikiran. Penjelasan hipotesis.
H1 diduga adanya pengaruh store atmosfer terhadap loyalitas pelanggan di gerai Jeko cabang Tanjung Pinang. H2 diduga adanya pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di gerai Jeko cabang Tanjung Pinang. H3 diduga adanya pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di gerai Jeko cabang Tanjung Pinang. Dan H4 diduga adanya pengaruh store atmosfer, kualitas produk, kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di gerai Jeko cabang Tanjung Pinang. Jenis penelitian. Di dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme dipakai untuk meneliti sampel atau populasi tertentu. Jenis data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang langsung didapatkan pada saat di lapangan. Pengambilan data primer di dalam penelitian itu untuk mendapatkan informasi secara langsung oleh responden. Dengan data primer yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner dan angker. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung. Biasanya data sekunder ini berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada kuesioner, studi pustaka, observasi. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian di gerai Jeko cabang Tanjung Pinang. Populasi ini bersifat infinite atau populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Sedangkan sampel, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. Random sampling ini merupakan teknik yang bisa dikatakan sederhana karena dalam teknik ini pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data di penelitian ini ada editing, coding, tabulating, dan scoring. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir uji hipotesis terdiri dari uji secara parsial, uji secara simultas, dan uji koefisien determinasi. Terima kasih. Itulah presentasi proposal yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.